Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, kemudian Ketua IKANO Dr. Ranti Fauza Mayana SH, kemudian para pembicara yang prominen kami pikir, yaitu Bapak Dr. Yodi Martono Wahyu Nadi SHMH, Hakim Agung Republik Indonesia, kemudian Dr. Ari Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Busomi SPMMA, Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bank BRI, lalu Dr. Ferry Gunawan, Kepala Seksi Penyusunan Rancangan Permen Kemenhumkam Republik Indonesia, dan tentu para peserta webinar nasional yang kami banggakan. Tercatat, tadi saya sempat lihat lebih dari 270 peserta webinar. Jadi kepada panitia tentu atas nama pimpinan Universitas Padjadjaran kami ucapkan terima kasih. Webinar nasional ini tentu sangat baik karena menghadirkannya dalam aspek, tidak hanya dari sisi aspek hukum, tetapi juga akan membahas kata kuncinya ada kata-kata kemandirian ekonomi. Bapak Ibu sekalian, saya selaku Rektor Universitas Padjadjaran sekali lagi mengucapkan selamat datang di forum webinar nasional. Untuk keynote, saya ingin sampaikan beberapa hal, yaitu pertama, pandemi COVID-19 telah menimbulkan krisis kesehatan yang berdampak pada terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kita praktis kalau di Unpad sejak bulan Maret telah melakukan sama-sama upaya pencegahan penularan COVID-19. Kami bekerja dari rumah, mahasiswa belajar dari rumah, semata adalah mengikuti protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 di Indonesia cepat berakhir. Namun demikian, sebetulnya hal yang menarik adalah bahwa bukti sampai hari ini kasus COVID masih terus bertambah, walaupun telah ditegakkan regulasi PSBB, pembatasan sosial berjangka besar. Masalah pembatasan sosial, pembatasan fisik yang harusnya wajib kita laksanakan, namun kita masih bisa melihat bahwa ternyata walaupun kita sudah masuk dalam tatanan normal baru, ternyata kasus COVID masih terus tidak bisa dikurangi. Itu telah membuat tentu penggairahan aktivitas ekonomi itu menjadi sulit. Atau kita suka bilang bahwa dampaknya itu adalah aktivitas ekonomi telah berkurang secara drastis. Bapak Ibu sekalian, kita bisa jumpai bertambahnya perusahaan-perusahaan yang semakin tidak mampu untuk melanjutkan usahanya, berakibat pada pemutusan hubungan kerja, berakibat pada beban perusahaan untuk menanggung utang dan lain-lain. Itu adalah contoh bahwa terganggunya aktivitas ekonomi. Di lain pihak, hal yang lain yang ingin kita sama-sama nanti address itu adalah kesehatan itu sendiri, itu sebetulnya merupakan kebutuhan dasar manusia. Telah dijamin haknya secara konstitusional. Untuk penanggulangan mewabahnya COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi. Regulasi juga telah disiapkan dalam memasuki tatanan normal baru. Walau ditemukan tiap hari kita dengar masalah yang dijumpai di masyarakat adalah masalah kepatuhan terhadap regulasi dan protokol kesehatan. Dengan demikian maka sebetulnya karena di sini berkumpul ahli-ahli hukum, maka barangkali bisa juga di-address bahwa kesehatan menjadi hak secara konstitusional, tetapi kadang-kadang kita atau masyarakat itu dengan berbagai alasan sulit menegakkan kepatuhan atas regulasi untuk kita semua sehat karena berbagai alasan.
Alasan yang mencuat seringkali adalah alasan ekonomi. Jadi topik hari ini saya rasa menjadi sangat relevan. Satu aspek masalah kesehatan, aspek lain adalah kepatuhan terhadap regulasi, aspek berikutnya adalah masalah ekonomi. Jadi hal yang berikutnya yaitu sebetulnya paket dan stimulus kebijakan ekonomi sendiri telah diluncurkan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian dan peserta webinar, mari kita imajinasikan bahwa penyelesaian krisis kesehatan belum bisa segera selesai, tetapi dampak yang dimunculkan, terutama dampak pada penurunan aktivitas ekonomi, itu sudah terjadi dan semakin lama semakin akan memburuk jika kita sendiri tidak membantu untuk ikut mengatasi masalah itu. Jadi kalau di UNPAD, kami sering anjurkan pada sivitas akademika, sehat adalah wajib, aman adalah wajib, tetapi berkegiatan itu juga merupakan solusi. Dengan demikian topik hari ini relevan karena kemandirian ekonomi itu sama dengan pemberdayaan pada hakikatnya. Jadi mari kita cari terobosan untuk memberdayakan masyarakat termasuk para pelaku usaha yang tadi disinggung adalah para pelaku usaha UKM. Saya ingin juga menyampaikan, mari kita lihat berbagai paket dan stimulus kebijakan ekonomi yang tentu intinya adalah untuk belanja penanganan COVID-19, untuk belanja bantuan sosial pada masyarakat terdampak, untuk jaring pengaman sosial, hingga pemberian relaksasi hutang dan insentif pajak kepada para pelaku usaha. Stimulus itu cukup besar angkanya. Namun, kalau krisis kesehatan masih berlangsung terus, maka kita pun akan sangat paham kalau pemerintah harus menambah pendanaan tersebut. Padahal kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas. Maka kita bisa melihat pada hari-hari belakangan bahwa rencana pemerintah untuk menambah anggaran penanggulangan COVID itu akan memperbesar defisit APBN kita. Bapak Ibu sekalian, defisit APBN kita tercatat menurut Perpres 54 tahun 2020 itu sebesar 695 triliun atau 5,07%. Kalau saja penanganan pandemi COVID-19 ini juga tidak dibantu dari tadi kepatuhan masyarakat untuk menjaga kesehatan masyarakat, maka tampaknya kasihan pemerintah. Hanya pemerintah pasti akan harus menambah pembiayaan dan itu akan memperbesar defisit APBN. Itu masalah yang sudah akan kita hadapi bersama. Dengan demikian maka sebetulnya kalau saja asumsinya dampak terhadap kesulitan ekonomi itu akan terus berlanjut hingga tahun 2021 atau bahkan 2022, maka tampaknya dengan beban fiskal pemerintah yang sangat berat, maka memang seyogianya mari kita masyarakat, termasuk para pelaku usaha, untuk ambil bagian mempercepat Indonesia keluar dari krisis kesehatan, dan kemudian mari kita mulai merintis pemulihan produktivitas, tentu dengan ukuran diri kita masing-masing, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, karena kita sudah masuk dalam era tatanan normal baru. Dengan demikian, maka pemulihan ekonomi nasional, insya Allah itu akan bisa terrealisasi. Intinya adalah kita memerlukan perubahan cara, perubahan pendekatan, perubahan strategi untuk semua sektor. Untuk tadi pemulihan produktivitas tersebut, tetapi yang kita ingin saksikan adalah indikator keberhasilannya adalah tumbuhnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Dengan demikian maka sebetulnya selain kehadiran pemerintah, sekali lagi, masyarakat dan tentu kita saatnya sekarang dituntut untuk patuh pada protokol kesehatan dan secara bersama-sama mari kita melakukan ikhtiar pemulihan ekonomi kita sendiri dan masyarakat pada umumnya.
sinergitas antar semua elemen masyarakat menjadi faktor strategis. Dalam tataran operasional, kemandirian ekonomi masyarakat perlu didorong antara lain melalui pertumbuhan semangat masyarakat, semangat berwirausaha dengan memanfaatkan peluang di era tantangan dalam ketidakpastian. Yang paling sulit adalah bagaimana bersinergi, tetapi sebetulnya kita masuk dalam tadi pandemi COVID-19 dan ketidakpastian lingkungan bisnis atau lingkungan usaha di masa mendatang dalam masa pandemi belum berakhir. Akses pembiayaan masih menjadi harapan para pelaku usaha dan calon wirausaha. Seperti kita pahami bersama, sebetulnya efek dari pandemi menimpa siapapun. Para pelaku usaha, para pekerja, para lulusan yang belum bekerja, dan siapapun. Dan UMKM yang tadinya dulu adalah kuat, tapi ternyata dengan pandemi COVID-19 terbukti sebagian dari mereka menjadi kelompok rentan, sehingga memerlukan bantuan untuk masuk ke era tatanan normal baru. Daya beli masyarakat yang turun mengakibatkan penurunan permintaan atas barang dan jasa yang dihasilkan UMKM tersebut. Strategi yang dilakukan, mulai strategi bertahan hingga strategi merebut pasar, banyak kita jumpai dilakukan UMKM. Kami UNPAD telah melakukan berbagai diskusi tentang bagaimana survival model UMKM bertahan. Maka hasil dari kajian singkat di UNPAD ingin memberikan kontribusi pemikiran, kiranya peningkatan literasi, apakah itu literasi kesehatan, literasi protokol kesehatan, tapi khususnya juga literasi informasi pasar, literasi pembiayaan, serta pengasahan gagasan kreatif inovatif dan kolaborasi, itu faktor yang menjadi penentu utama pemberdayaan memandirikan ekonomi masyarakat. Itu sumbangan pemikiran kajian di UNPAD yang mungkin bisa dibedah dan diolah oleh para peserta webinar siang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, sebetulnya kata kuncinya adalah membangun semangat, mencari terobosan, cara baru, tapi tetap sehat. Itu yang tampaknya menjadi titik poin untuk bersinergi, berkolaborasi, memandirikan masyarakat untuk mulai beraktivitas ekonomi di era tatanan normal baru. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa UNPAD sendiri telah ikut membantu cukup aktif. UNPAD telah ikut membantu deteksi COVID-19, juga telah membantu menghasilkan produk-produk inovasi alat tes seperti yang akan diproduksi alat cepat. Dan juga UNPAD sebetulnya telah juga ikut melakukan upaya pemberdayaan wirausaha kampus. Jadi kami punya yang namanya By UNPAD, itu adalah sebetulnya platform untuk menjadikan calon-calon wirausaha atau wirausahawan tetap optimis di masa pandemi COVID-19 dengan memperbanyak literasi, pelatihan, dan akses pasar serta kolaborasi untuk sekali lagi tetap bertahan, bahkan bisa mendapatkan recovery usaha mereka itu sendiri. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat berwebinar. Insya Allah kepada para pembicara kami yakin akan menyampaikan gagasan solutif untuk topik webinar kali ini. Dan sekali lagi selamat berdiskusi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama mulai membahas, mendiskusikan topik-topik yang telah ditentukan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.